Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana Islam bisa berpadu dengan budaya lokal di Indonesia, terutama di Banyumas. Baik, di sini akan menyoroti 3 komunitas tradisional di Banyumas yang menunjukkan bagaimana perpaduan antara Islam dengan budaya lokal di Indonesia. Yang pertama, ada komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen. Yang kedua, ada komunitas Kesepuhan Kalitanjung di Kecamatan Rawalo. Dan yang terakhir, ada Islam Aboge di Kecamatan Aji Barang. Sebelum kita memasuki 3 komunitas tersebut, sebenarnya Islam Kejawen itu apa sih? Nah, Islam Kejawen itu Islam yang berbau Jawa. Jadi, mereka menjalankan ajaran Islam pada umumnya, tetapi juga sangat menghargai dan mempraktikkan budaya Jawa, seperti ritual tradisionalnya dan lain sebagainya. Jadi ini bukan tentang Islam yang biasa kita lihat seperti di masjid-masjid besar pada umumnya, tetapi ini terdapat sentuhan kental tentang budaya Jawa. Yang pertama, ada komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen. Nah, komunitas ini merupakan contoh nyata dari sinkretisme yang kuat antara Islam dan juga tradisi kejawen. Mereka ini memiliki identitas religius yang berakar pada spiritualitas lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun ritual utama yang selalu dilakukan oleh komunitas Bonokeling ini. Yang pertama ada upacara nyadran. Nah, upacara ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga ungkapan syukur. Yang kedua, ada ziarah kubur. Ziarah kubur leluhur. Nah, ini untuk menghormati pendiri ataupun tokoh-tokoh penting dalam komunitas. Yang terakhir ada ritual mandi besar. Ritual ini biasanya dikaitkan dengan bentuk pembersihan diri secara fisik ataupun spiritualitas. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat memasuki bulan suci ataupun perayaan-perayaan penting lainnya. Di zaman sekarang, yang teknologi ini sedang pesat-pesatnya, sedang canggih-canggihnya, komunitas Bonokeling juga tetap menggunakan media sosial seperti Facebook dan juga YouTube untuk mendokumentasikan ritual mereka, ataupun mengajarkan, membagikan pesan moral dan nilai spiritual. Nah, ini digunakan untuk melestarikan dan berbagi warisan budaya mereka, dan juga ingin menyebarkan ajaran komunitas. Nah, selain untuk mendokumentasikan kegiatan ritual, media digital juga dimanfaatkan oleh masyarakat Bonokeling ini untuk memasarkan produk-produk mereka, seperti produk herbal, lalu ada kerajinan tangan, dan juga kuliner tradisional khas Bonokeling. Nah, yang kedua, sekarang ada komunitas Kesepuhan Kalitanjung di Kecamatan Rawalo. Komunitas ini sangat teguh dalam menjaga ritual adat mereka, seperti seren tahun, lalu ada ruatan massal, dan juga ada penghayatan mitos asal-usul leluhur. Mereka juga memiliki dorongan kuat dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Lalu dalam menghadapi modernitas, komunitas Kesepuhan Kalitanjung ini lebih menekankan pada pentingnya keharmonisasian sosial dan juga spiritualitas yang erat kaitannya dengan pertanian. Karena mereka percaya bahwa menjaga alam dan kebersamaan itu merupakan bagian dari ajaran spiritualitas mereka. Komunitas Kesepuhan Kalitanjung ini juga berhasil dalam mengembangkan pola pertanian ekologis dengan konsep pertanian lestari yang selaras dengan nilai-nilai kosmologis mereka. Nah, ini mencerminkan pemahaman mendalam mengenai alam dan juga keberlanjutan. Selain itu, mereka juga berhasil dalam pengembangan ekowisata budaya berbasis partisipasi warga. Ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Jadi, komunitas Kesepuhan Kalitanjung ini mampu beradaptasi dan juga berkembang tanpa harus meninggalkan akar budaya mereka, tetapi mereka menjadikannya pondasi yang kuat untuk kemajuan.
Nah, yang terakhir adalah komunitas Islam Aboge di Aji Barang. Nah, komunitas ini ditemukan di wilayah Aji Barang. Yang menarik adalah bagaimana kelenturan dan juga adaptabilitas mereka dalam menghadapi perkembangan zaman. Mereka menunjukkan bagaimana cara sebuah komunitas itu dapat mempertahankan ciri khas mereka tanpa harus menghilangkannya sambil merangkul kemajuan. Nah, ciri khas dari komunitas ini ialah mereka menggunakan kalender khusus yang bernama kalender Aboge. Nah, kalender ini itu merupakan perpaduan unik antara penanggalan Islam dan juga sistem Jawa. Meskipun terkadang sering berbeda dengan kalender Hijriyah, tetapi justru perbedaan ini itu menciptakan ruang toleransi dalam keberagaman. Mereka tetap menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti puasa, sholat, seperti pada umat Islam pada umumnya. Mereka juga senantiasa melestarikan tradisi lokal seperti selamatan dan juga tahlilan. Lalu di tengah melonjaknya teknologi di zaman sekarang ini, komunitas Aboge juga tidak menolak atas perkembangan teknologi ini. Justru beberapa tokoh masyarakat dari Islam Aboge memanfaatkan teknologi digital untuk salah satunya sebagai pencatatan silsilah. Nah, ini untuk melestarikan sejarah dan juga kekeluargaan mereka. Selain untuk pencatatan silsilah, mereka juga memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan budaya dan juga pengorganisasian kegiatan sosial. Nah, ini memudahkan mereka dalam berkomunikasi di komunitas. Itulah 3 komunitas yang ada di Banyumas. Gimana? Menarik kan? Mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa komunitas ataupun praktik-praktik yang dilakukan ini agak menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya, tetapi 3 komunitas ini itu merupakan contoh bagaimana Islam bisa beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan inti spiritualitasnya. Islam tidak harus sama di mana-mana. Dari sini kita bisa tahu bahwa tradisi Islam kejawen itu sangat adaptif. Mereka tetap memiliki kekuatan untuk merespon modernitas tanpa harus kehilangan warisan nilai-nilai lokal budaya yang sudah menjadi identitas mereka. Ini menunjukkan bahwa keberagaman itu indah dan Islam juga bisa tumbuh dengan caranya sendiri.